Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitra Sari dengan NIM 2004030078, perwakilan dari kelompok 9 yang beranggotakan Anggita Rusdi dengan NIM 2004030070 dan Hapsari dengan NIM 2004030079. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan materi kami tentang teknik penulisan karya tulis ilmiah dan inti penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah atau etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Karya ilmiah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dunia pendidikan. Begitu pula dalam ranah penelitian. Bagian dari hasil karya ilmiah merupakan hasil dari penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Kebanyakan karya ilmiah yang diterbitkan merupakan hasil dari berbagai macam riset yang dilakukan oleh lembaga penelitian ataupun lembaga pendidikan. Sehingga dosen dan mahasiswa lah yang banyak memberikan kontribusi yang banyak terhadap hasil karya ilmiah. Mengingat dosen-dosen salah satunya mengadakan riset dan juga melakukan pengabdian kepada masyarakat. Tidak ketinggalan dalam bidang pengajaran bisa menghasilkan karya ilmiah. Begitu pula dengan mahasiswa saja misalnya. Setiap mahasiswa yang tugas kesehariannya banyak menulis karya ilmiah. Bahkan tugas akhir pun harus membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi, tesis, ataupun disertasi. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi setiap mahasiswa untuk mengetahui apa itu karya ilmiah dan inti penulisan karya ilmiah. Fokus penelitian karya ilmiah. Tujuan suatu penelitian adalah memecahkan masalah. Hal itu dilakukan dengan jalan menyimpulkan sejumlah pengetahuan yang memadai dan yang mengarah pada upaya untuk memahami atau menjelaskan faktor-faktor yang berkaitan tersebut. Ada dua maksud tertentu yang peneliti ingin mencapainya dalam hal menetapkan fokus. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Jadi, dalam hal ini, fokus akan membatasi bidang inquiry. Misalnya, jika kita membatasi diri pada upaya menemukan teori dari dasar, maka lapangan penelitian lainnya tidak akan kita manfaatkan lagi. Kedua, penetapan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi atau memasukkan dan mengeluarkan inklusi dan eksklusi kriteria. Suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Dengan bimbingan dan arahan suatu fokus, seorang peneliti tahu persis data mana yang perlu dikumpulkan dan mana pula yang tidak. Jadi, dengan penetapan fokus yang jelas dan mantap, seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang akan dikumpulkan dan mana yang tidak perlu dijama ataupun mana yang akan dibuang. Fokus penelitian adalah fokus permasalahan yang dipilih untuk diteliti. Kemampuan menentukan fokus penelitian dengan baik akan berpengaruh positif terhadap hasil penelitian. Dengan fokus yang jelas, seorang peneliti dapat memilih dan memilah data yang benar-benar fungsional. Artinya, data yang tidak berkaitan dengan fokus masalah walaupun menarik bagi peneliti untuk sementara ditinggalkan. Dan sebaliknya, data yang relevan harus dikejar walaupun mungkin peneliti kurang tertarik atau mengalami kesulitan dalam pengumpulannya. Dalam penelitian, kualitatif fokus masalah itu masih bersifat tentatif. Dalam arti sewaktu-waktu peneliti ketika berada di lapangan bisa jadi fokusnya berubah sesuai dengan realitas yang ada. Fokus masalah memang bukan masalah itu sendiri. Fokus masalah adalah arahan, pembimbing, atau acuan untuk menentukan masalah yang sebenar-benarnya. Masalah sendiri baru dapat dirumuskan apabila peneliti sudah turun ke lapangan penelitian. Fokus penelitian adalah rangkaian bentuk susunan permasalahan yang dijelaskan sebagai pusat dalam topik penelitian.
Sehingga harapannya dengan terfokus ini si penelitian benar-benar mampu mengumpulkan data dan menganalisis data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, hampir setiap macam metode penelitian kadangkala mencantumkan fokus penelitian, baik itu penelitian kualitatif, deskriptif, kuantitatif, studi kasus, studi kepustakaan, dan lain sebagainya. Adapun pembuatan fokus penelitian untuk karya ilmiah dalam berbagai jenis metode antara lain. Yang pertama, penelitian kualitatif. Adapun salah satu jenis metode penelitian yang kerap kali mempergunakan fokus penulisan ialah kualitatif. Hal ini lantaran dalam variabel penelitian untuk riset ini perlu penegasan agar tidak terjadi penyimpangan. Yang kedua, penelitian deskriptif merupakan salah satu metodologi yang dipergunakan dalam pemecahan masalah dengan langkah mendeskripsikan, menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis situasi dan kondisi dalam suatu objek permasalahan dari sudut pandang penulis yang didasarkan pada telah pustaka yang menunjang atau studi literatur. Yang ketiga, studi kasus. Pembuatan fokus penelitian yang menjadi sumber dalam mengungkap segala bentuk permasalahan. Untuk metode studi kasus, biasanya berkaitan dengan pengamatan studi peristiwa, serta masalah-masalah sosial aktual yang sedang terjadi saat ini terhadap suatu objek penelitian secara umum. Teori yang digunakan dengan menganalisa penelitian studi kasus ini juga yang terjadi di tahun ke tahun sehingga menarik untuk dijadikan kajian. Yang keempat, penelitian kuantitatif. Adapun salah satu proses dalam tahapan penulisan untuk fokus penelitian dalam kualitatif tetap harus mempertimbangkan sampel atau rumusan masalah yang akan dilakukan kajian. Yang kelima, proposal skripsi. Skripsi menjadi salah satu karya tulis ilmiah yang kerap kali memerlukan fokus penelitian. Hal ini biasanya serangkaian dengan pemilihan jenis penelitian dan sumber data yang diperoleh. Modus huruf. Penggunaan huruf normal, miring atau italik, tebal atau bold, dan garis bawah atau underline diatur sebagai berikut. Normal. 1. Teks induk, abstrak, kata kunci, tabel, gambar, bagan, catatan, lampiran miring atau italik. 2. Kata non-Indonesia atau bahasa asing dan bahasa daerah. 3. Istilah yang belum lazim. 4. Bagian penting atau untuk bagian penting tidak boleh digunakan bold normal tetapi boleh italik atau bold. 5. Contoh yang disajikan pada teks utama. 6. Judul subbab peringkat 4 pada alternatif 1. 7. Judul buku, jurnal, majalah, dan surat kabar dalam teks utama dan daftar rujukan. Garis bawah atau underline. 1. Garis bawah atau underline tidak boleh dipergunakan, kecuali dalam hal-hal yang amat khusus. Garis bawah dipergunakan untuk teks yang dicetak dengan huruf mesin ketik atau Courier dan Press Type. Pada teks yang dicetak dengan huruf Times New Roman, garis bawah diganti dengan huruf miring atau italik. Itulah tadi penjelasan saya mengenai materi inti penulisan karya ilmiah. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.